Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali dalam peribadatan GKJW Jemaat Malang, Minggu 7 Maret 2021. Salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita semua. Seiring dengan berjalannya waktu, tidak terasa kita sudah memasuki Minggu Prapaskah yang ketiga. Dalam ibadah kita saat ini juga dilaksanakan perayaan Hari Doa Sedunia yang sudah dipersiapkan oleh saudara kita, perempuan Kristen di Republik Vanuatu. Bapak Ibu yang terkasih, akan saya sampaikan sekilas tentang negara Republik Vanuatu yang terletak di Samudra Pasifik Selatan. Sebagian besar penduduk adalah Melanesia, yaitu penghuni pulau kulit hitam, yang merupakan kaum minoritas yang berasal dari Polinesia, sehingga budaya, bahasa, nilai tradisional, nilai spiritualnya menjadi bagian dari Vanuatu. Kondisi pantai berpasir hitam dan putih, banyak terumbu karang dengan ikan yang berwarna-warni, banyak jenis burung-burung yang warnanya memukau, juga jenis kacang-kacangan di hutan yang menjadikan lingkungan pulau ini indah berseri. Kondisi geografisnya rentan terhadap badai tropis, juga gempa bumi, siklon, tsunami, dan gunung berapi yang masih aktif. Dulunya, setiap pulau dan desa memiliki bahasa dan pemimpin gaya pemerintahan sendiri-sendiri dan masih menyembah dewa. Rumah mereka seperti model rumah jerami yang dibangun dengan menggunakan batu kapak. Kaum perempuan dan laki-laki mengadakan pertemuan desa di sebuah bangunan yang disebut Varera, guna membahas berbagai masalah yang sedang terjadi di lingkungannya. Vanuatu adalah negara kecil di Samudra Pasifik Selatan yang berbentuk republik, yang merdeka pada tahun 1980 dari pemerintahan kondominium Prancis dan Inggris. Dan hari ini, rakyat Vanuatu dengan bangga mengibarkan bendera dan lambang negaranya untuk mengajak siapapun untuk bersama-sama dengan mereka dengan berkata, "Kami berdiri di hadapan Tuhan." Demikian sekilas negara Republik Vanuatu. Bapak, Ibu, jemaat yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, ibadah kita saat ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Niki Widyaningrum. Bersama kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam peribadatan, mari kita awali dengan memuliakan Tuhan dengan pujian dari PKJ nomor 27. Kita nyanyikan bait pertama dan kelima. Nyanyikanlah nyanyian baru. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, selamat berjumpa. Kami sungguh berharap Bapak Ibu senantiasa ada di dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan penuh kebahagiaan. Kita bersama memasuki Hari Doa Sedunia pada hari ini,
yang akan bersama kita hantarkan dalam pengakuan yang demikian. Ibadah hari doa sedunia ini kita lakukan di dalam pertolongan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Kiranya kasih, damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat kekasih Tuhan menyadari betapa rapuhnya kita sebagai manusia dan seringkali kita gagal melakukan kehendak Tuhan. Bersama kita akan wujudkan pengakuan dosa kita secara bersautan. Ya Tuhan, sebagai persekutuan kami seringkali takut dan tidak siap saat ancaman datang. Tuhan, ampunilah kami. Sebagai patunggilan-Mu, kami lebih sering mementingkan diri kami sendiri daripada berfokus pada apa yang dibutuhkan oleh dunia ini. Tuhan, ampunilah kami. Sebagai gereja-Mu, seringkali kami puas dan enggan bergerak dari kemapanan dan kepuasan diri, sehingga kami lupa bahwa gereja-Mu harus bergerak keluar melampaui arus zaman dengan segala pergumulannya. Tuhan, ampunilah dan kuatkanlah kami. Sebagai jemaat-Mu, kadang kami takut untuk bergerak keluar, serta melakukan cara-cara baru untuk beradaptasi dengan kehidupan yang terus berubah. Tuhan, ampunilah kami. Ampuni dan tolonglah kami, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Raja Gereja, kami memohon. Amin. Jemaat saya undang untuk berdiri. Kita bersama akan menerima berita pengampunan melalui berita anugerah. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Tuntunlah kami dalam jalan terang-Mu, karena di dalam terang kami menemukan kehidupan dan keselamatan. Bersama kita menyanyikan lagu dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 265, kita nyanyikan baitnya yang pertama dan kedua, bukan karena upah-Mu. Perjuanganmu, Allah
Jemaat dipersilakan untuk duduk. Jemaat kekasih Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan dan mengumuli firman Tuhan. Dalam kerendahan hati kita, mari kita menghadap Tuhan, kita memohon pimpinan Roh Kudus untuk memampukan kita mengerti, terlebih juga melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Allah kami yang baik, kami mengucapkan syukur untuk kesempatan yang boleh Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Masih di tengah situasi dan di masa pandemi, kami masih harus beribadah di rumah, terpisah dari keluarga jemaat kami. Tetapi kami menyadari Tuhan, keterikatan kami melampaui dari gedung dan ruang. Kami terikat hari ini bersama dengan saudara-saudara kami, satu jemaat, satu gereja, dan juga gereja dimanapun yang saat ini sedang memuliakan dan memuji nama-Mu. Kami mengucapkan syukur Tuhan untuk kesempatan kami membangun ibadah bersama dengan keluarga. Menyadari bahwa kami masih harus berhadapan dengan situasi yang tidak sulit. Biarlah kekuatan firman Tuhan akan memberikan daya juang pengharapan menjadi suntikan sukacita bagi kami untuk menghadapi situasi tidak mudah ini. Sehingga kami dimampukan untuk melanjutkan kehidupan masih di dalam penghayatan masa Prapaskah, untuk terus melanjutkan kehidupan dalam penuh sukacita, penuh pengharapan, sambil menantikan janji pengharapan Tuhan untuk memulihkan kehidupan kami, memulihkan kehidupan dunia kami. Bapa, kami mengucapkan syukur untuk undangan bagi kami, untuk terlibat bersama, berdoa bersama dengan seluruh umat percaya di muka bumi ini. Bersama juga dengan saudara-saudara kami di Vanuatu. Biarlah kesempatan ini semakin mengikatkan diri kami sebagai persekutuan yang kudus dan am. Kami serahkan doa pengharapan kami Tuhan, dalam iman kami kepada Yesus Kristus Sang Kepala Gereja kami. Kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak, Ibu, Saudara jemaat milik Tuhan. Bacaan firman Tuhan diambil dari Injil Matius bab 7, ayatnya yang ke-24 sampai dengan 27. Bunyi kesaksiannya demikian. 2 macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah bunyi kesaksian dari firman Tuhan. Berbahagia bagi kita yang setia mendengarkan firman Tuhan, terlebih juga terpanggil untuk melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita pernah mendengar kata resiliensi. Kata ini cukup populer akhir-akhir ini berkaitan dengan bagaimana daya juang manusia menghadapi pandemi. Kata ini berasal dari kata Latin yaitu resilir, yaitu melompat kembali. Mungkin seseorang seringkali jatuh dan gagal, dan itu menjadi pengalaman kita semua. Namun seorang resilient,
Bagi seorang resilient, hantaman atau masalah hidup tidak akan mengalahkannya untuk kembali bangkit. Pandemi memang tidak hanya menceritakan hal-hal yang menyedihkan dan mendukakan kita. Tentu saja ada banyak cerita dan kisah bagaimana manusia-manusia menghadapi pandemi dengan resiliensi tinggi. Saya mengingat dalam beberapa artikel diceritakan ketika seorang kepala keluarga harus mengalami pemutusan hubungan kerja. Situasi pandemi memang berat, tetapi kemudian ketika dia beralih untuk mencari jalan, ia memulai usahanya secara mandiri. Nyatanya apa yang ia lakukan mampu menjadi berkat, bahkan bukan hanya bagi keluarga tetapi juga bagi orang-orang di sekitarnya. Seorang penulis spiritual, Richard Rohr, mengatakan bahwa jatuh dan gagal adalah sifat keterbatasan manusia, sangat manusiawi. Namun menurutnya, seseorang yang memiliki iman yang sehat, ia tidak akan mau kalah dengan sebuah kekalahan. Kegagalan selalu memiliki efek untuk membawa seseorang naik ke atas, lebih tinggi, dan mencapai hal-hal yang tidak terduga atas kehidupannya. Hari ini Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perayaan Hari Doa Sedunia, kita diajak oleh gereja-gereja sedunia untuk belajar dari Republik Vanuatu. Apa yang menarik Bapak Ibu? Belajar dari republik atau negara kecil di Kepulauan Samudra Pasifik Selatan ini. Khususnya di tengah konteks pandemi. Negara ini adalah kepulauan tropis terletak di cincin api Samudra Pasifik Selatan yang memiliki kurang lebih 80 pulau, 60 pulau diantaranya berpenghuni. Di antara banyak negara, dikatakan bahwa Vanuatu adalah salah satu negara yang cukup beresiko mengalami bencana alam. Mungkin kurang lebih situasinya sama seperti Indonesia. Pulau-pulau yang ada di negara Vanuatu ini berpotensi rawan bencana seperti gempa bumi, gunung meletus, topan, dan tsunami seperti disebutkan dalam pengantar tadi. Hal itu karena negara ini berada di cincin api. Ada di sebuah pulau terdapat 7 gunung berapi. Sehingga kita bisa melihat, kita bisa menghubungkan betapa mudah negara ini kemudian mengalami bencana alam dengan berbagai macam bentuknya. Tahun 2017-2018 di sebuah pulau Ambae meletus gunung berapi. Tahun 2015 adalah salah satu angin topan terburuk, bencana terburuk yang dialami oleh negara ini sehingga membawa 75.000 orang harus mengungsi. Di tahun yang lalu, angin topan Harold melintasi Pasifik dan menghancurkan banyak pulau setelahnya. Tetapi menariknya Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, menurut indeks Happy Planet, Vanuatu ini disebut menjadi negara keempat paling bahagia di seluruh dunia. Menjadi negara keempat yang paling bahagia di seluruh dunia. Peringkat ini mempertimbangkan tingkat kesejahteraan, kemudian keberlangsungan dengan lingkungan, kemudian usia harapan hidup, dan juga kesetaraan suatu negara. Bahkan dalam sebuah artikel di situ disebutkan ketika mereka mengalami bencana, penduduk begitu cepat membenahi situasi dan kondisi yang mereka alami. Mayoritas wilayah Vanuatu ini adalah pedesaan dengan berbasis pertanian. Salah seorang warga Vanuatu, Dorothy Hamis, mengatakan bahwa ketika usai mereka menghadapi bencana, ia mengatakan bahwa kami akan maju terus. Kami akan melanjutkan hidup dan itulah kami. Bahkan juga dari sebuah sumber dikatakan bahwa penduduk ini tidak memiliki cukup banyak uang. Kalau mungkin kita tidak punya banyak uang mungkin sedih Bapak Ibu. Mungkin kita juga sudah galau. Tetapi bagi mereka tidak. Bukan itu menjadi sumber kebahagiaan mereka. Lantas apa Bapak Ibu?
Kalau kita sudah tahu latar belakangnya, ini adalah negara pasar bencana. Bencana cukup sering terjadi dengan situasi yang tidak mudah, tetapi sebuah indeks menemukan bahwa mereka adalah negara yang cukup berbahagia. Cukup paradoks, bertentangan. Lantas apa yang menjadi sumber bahagia mereka? Hal yang bisa kita lihat adalah bahwa mereka hidup bergantung dengan alam dan tanah. Mereka bercocok tanam dari alam, mereka makan dari alam, dan oleh karena itu mengapa mereka begitu menghargai lingkungan dengan sungguh baik. Sehingga salah satu warga mengatakan bahwa mereka menjadi bahagia itu karena dampak, itu karena konsekuensi sebuah penghargaan terhadap alam yang sangat tinggi dan bagaimana mereka dapat mengelola lahan dan air dengan sangat baik. Dan itu berdampak pada kebahagiaan mereka. Vanuatu sendiri berarti tanah kami selamanya. Mereka menjadi pemilik dari tanah yang mereka diami. Tetapi selain itu Ibu, Bapak, dan Saudara, gambar sampul dalam hari doa sedunia hari ini akan menjelaskan bagaimana perjuangan dan kalau boleh saya sebut resiliensi penduduk Vanuatu di dalam merespon situasi kehidupan yang tidak mudah. Di sana digambarkan seorang ibu yang sedang membungkuk dan berdoa bersama anaknya. Tampak ombak menerjang, namun pohon palem membungkuk dan melindungi mereka. Menggambarkan keserasian dan keselarasan hidup bersama alam. Di cakrawala terlihat di sana ada salib kecil yang melambangkan kehidupan yang diambil oleh Topan PAM di tahun 2015. Tetapi di samping itu dan bersama dengan itu, salib kecil menunjukkan sebuah pengharapan, sebuah kekuatan yang kemudian membantu penduduk Vanuatu untuk memulai kehidupan baru mereka. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, resiliensi adalah ketahanan yang hadir dalam titik nadir terendah manusia. Ketahanan yang hadir ketika kita mulai mengakui bahwa kita ini adalah manusia yang rapuh dan kita merengkuhnya. Dan kemudian kita mulai belajar bergantung pada rahmat Allah. Dan kebergantungan itulah yang kemudian dinyatakan Tuhan Yesus melalui bacaan yang kita baca hari ini. Dalam bagian Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27, Tuhan Yesus bercerita dalam konteks bencana. Mungkin juga Tuhan Yesus melihat ada bencana banjir di sekitarnya. Dan oleh karena itu adalah hal yang penting untuk kemudian diangkat menjadi sebuah perumpamaan. Ayat ini sejatinya ditujukan bagi orang-orang yang mengikuti Dia. Jadi karena kepopuleran Tuhan Yesus, banyak orang yang mengikuti dan rindu dan lapar haus untuk mendengar apa yang menjadi sabdanya, apa yang menjadi khotbahnya. Kita juga mengingat ayat ini juga sangat terikat dengan Matius 5 ketika Tuhan Yesus berkhotbah di atas bukit. Mereka memang ingin dengar, ingin dekat. Mungkin apa yang dinyatakan Tuhan Yesus cukup berbeda dengan ahli Taurat pada umumnya. Sehingga kemudian banyak orang yang ubyak-ubyuk mengikuti Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus berpelayanan dan mengajar. Tetapi di dalam bagian kitab kita tadi ada dua hal utama yang cukup jelas menjadi inti dari seluruh pengajaran Tuhan Yesus Kristus, yaitu tentang mendengar dan melakukan. Di dalam ayat 24 dan juga di dalam ayat 26. Mendengar dan juga melakukan. Memang pengetahuan kita akan bertumbuh ketika kita mendengar informasi, Bapak Ibu. Kita kan semakin tahu, kita menjadi luas wawasan kita, ya. Tetapi menurut Tuhan Yesus itu tidak cukup. Tahu, mendengar itu tidak cukup. Karena itu mengapa Tuhan Yesus menyebut golongan orang bodoh dan bijaksana. Bijaksana di dalam kamus besar adalah kepandaian seseorang menggunakan pengetahuannya dan kecakapan seseorang ketika menghadapi kesulitan. Artinya ketika seseorang tahu, dia berwawasan,
Tetapi ketika dia disebut bijaksana adalah ketika dia dapat melakukan apa yang dia ketahui itu, bahkan untuk mengatasi hal sulit di dalam kehidupannya. Maka menurut Tuhan Yesus berpengetahuan saja itu tidak cukup. Sebab untuk menjadi bijak harus mewujud dalam sikap dan pengetahuan, sikap dan perbuatan. Allah bisa karena biasa. Itu juga menjadi ungkapan yang mungkin seringkali kemudian harus kita wujudkan. Artinya sesuatu yang bisa kita lakukan secara terus-menerus, berulang, itu tentu saja akan membawa pengetahuan kita, pemahaman kita, hikmat kita juga semakin bertumbuh. Hidup beriman inilah yang kemudian digambarkan oleh Tuhan Yesus yang disebut sebagai orang bijaksana adalah seperti halnya orang yang membangun rumah di atas batu. Ya tentu saja kalau membangun rumah di atas batu itu butuh usaha. Dia harus menggali lebih dalam, dia harus membuat pondasi, mungkin dia harus mengangkat batu, prosesnya lebih panjang, kemudian lebih rekoso, ya. Tetapi ketika banjir datang, rumah ini akan tetap kokoh. Sementara orang yang kurang bijaksana, hidupnya memang lebih mudah. Ditancapkan saja, membangun rumah saja di atas pasir itu tanpa harus menggali untuk membuat pondasi, tanpa harus mengangkat batu, itu akan lebih mudah, lebih cepat, ya. Tetapi ketika banjir datang, digambarkan orang itu bisa jadi kehilangan rumahnya, rumah yang ia tempati. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, hal lain yang bisa kita pelajari dari bagian ayat ini adalah ayat ini, apa yang dikatakan Tuhan Yesus tidak menjanjikan bahwa hidup kita akan tidak lagi mengalami banjir atau hidup kita tidak akan mengalami bencana. Banjir tetap ada, bencana mungkin tetap ada. COVID-19 dalam beberapa waktu yang lalu bermutasi menjadi sebuah penyakit baru yang ditemukan. Masalah hidup dalam kehidupan kita juga berdampingan dengan kehidupan kita hari lepas hari. Tetapi hidup dalam iman Kristus akan terus mengusahakan resiliensi. Sebab iman bukan hanya berbicara tentang intelijensi, tentang pemahaman pengetahuan kita, tetapi iman juga mendorong seseorang untuk bisa menghadapi situasi sulit dalam kehidupannya. Oleh karena itu mengapa kampanye yang disampaikan pemerintah dalam konteks pandemi ini adalah kita membutuhkan iman, protokol kesehatan sehingga itu memberi rasa aman dan itu akan menjadi imun dalam kehidupan kita menghadapi pandemi. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang gereja dan orang Kristen. Gereja sebetulnya sudah sangat terbiasa dengan krisis. Gereja terbiasa dengan konteks wabah. Seorang sosiolog ketika membaca Perjanjian Baru, ia berangkat dari sebuah pertanyaan besar. Apa yang terjadi ketika sekelompok orang mengikut seorang tokoh yang bernama Yesus Kristus? Dan kemudian saat ini gerakan ini menjadi gerakan yang luar biasa, memiliki pengikut dalam jumlah banyak, bahkan jumlahnya mendominasi di dunia. Apa yang terjadi? Studi antropologi menyebutkan bahwa ternyata pertumbuhan Kristen bukan hanya diakibatkan oleh sebuah doktrin, ajaran, norma yang disampaikan dari mulut ke mulut. Diajarkan kepada orang lain sehingga orang lain kemudian menjadi pengikut Kristus. Bukan hanya itu. Tetapi salah satu masa di mana terjadi wabah cacar sekitar tahun 1000. Salah satunya adalah masa di mana wabah cacar terjadi yaitu tahun 165. Dan kemudian 100 tahun kemudian wabah ini juga kembali menyebar di dunia. Wabah penyakit ini menjadi tempat, menjadi momen, menjadi lokus yang tepat bagaimana pelayanan Kristen, identitas Kristiani kemudian dikenal oleh orang-orang di luar agama Kristen.
Bahkan para bapak gereja menyebutkan bahwa jika tidak ada pandemi pada waktu itu, kecil kemungkinan kekristenan akan berkembang. Sejarah memberi kita informasi, Ibu Bapak dan Saudara, bahwa kehidupan orang Kristen pada waktu itu mengajarkan bagaimana hidup di dalam krisis. Bahwa ajaran memang telah menjadi doktrin, ajaran telah menjadi norma. Tetapi apa yang dihidupi dalam doktrin dan norma itu kemudian diwujudkan dalam hidup, menyatu dalam hidup sehari-hari, bahkan menjadi pengharapan dan menjadi suntikan sukacita di tengah pandemi pada waktu itu. Dan hal itu secara tidak langsung meningkatkan daya hidup para pasien, sehingga bagi kelompok Kristen tidak cukup banyak yang meninggal pada waktu itu. Sejarah menceritakan. Hal itu menunjukkan Ibu Bapak dan Saudara bagaimana orang-orang Kristen membangun daya juang menghadapi krisis. Ada tingkat survival yang kemudian dilihat sebagai mujizat dan kemudian mengundang banyak orang ingin tahu, bahkan kemudian ingin mengikut Kristus. Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dari sejarah, kita menjadi tahu juga bahwa iman bukanlah sesuatu yang terpisah dari kehidupan keseharian kita. Iman adalah respon. Iman adalah wujud kepercayaan kita dalam menjawab kehidupan keseharian kita. Terlebih karena dalam kehidupan nyata kita telah hadir sebuah paket lengkap. Di sana ada kegembiraan dan juga kepedihan, ada berkat dan juga persoalan, ada tawa dan tangis. Maka iman yang digambarkan seperti halnya bangunan yang dibangun di atas batu, itulah yang kemudian berbicara lantang di tengah kesulitan kita. Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, di dalam keseharian kita belajar bersama dengan saudara-saudara kita di Vanuatu. Mari kita juga terus membangun dan menyalakan pengharapan dalam iman kita kepada Allah. Khususnya di bulan Prapaskah ini, kita diajak untuk meneladani apa yang telah Tuhan Yesus lakukan di jalan kesengsaraannya. Ia adalah manusia resilient. Ia tidak menghindar, tetapi setiap cambukan dan hinaan membawanya semakin tinggi meraih puncak Golgota demi pengampunan dosa kita. Semoga kita terus dimampukan meneladani jalannya dan mewujudkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita mendengar tetapi juga melakukannya. Tuhan memberkati. Saat teduh bagi kita. Mari kita bersama terus menghayati firman Tuhan yang menjadi anugerah berkat di tengah kehidupan kita dengan kita menyanyikan lagu dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 255, Firman-Mu kupegang selalu.
Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang mengasihi dan dikasihi Tuhan Yesus, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan orang percaya di seluruh dunia, mari kita perbaharui iman percaya kita kepada Tuhan Allah dengan mengikrarkan pengakuan yang demikian. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mengorbankan hidupnya, menderita sengsara untuk menebus dan menyelamatkan kita dari kuasa dosa, sehingga kita semua akan beroleh hidup yang kekal. Bahkan sepanjang hidup kita selalu dihiasi dengan berkat-berkat-Nya yang tercurah setiap hari, yang membuat kita bersukacita. Kini tiba saatnya mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan menyerahkan persembahan. Seperti firman Tuhan dalam kitab 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-12 yang tertulis demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Bersama dengan kita mengumpulkan persembahan, kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 242, bait pertama dan kedua. Seindah siang disinari terang. Seindah
Mari kita melakukan doa syafaat. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, saat ini kami menghadap kehadirat-Mu untuk mengucap syukur dan berterima kasih atas segala berkat dan karunia-Mu untuk kehidupan kami, sehingga kami boleh sehat oleh karena kuasa kasih-Mu. Namun demikian, kami juga teringat akan kondisi saudara-saudara kami, bangsa kami yang masih menderita sakit akibat pandemi ini. Ya Allah yang Maha Tinggi, berkati saudara-saudara kami, seluruh bangsa kami yang sakit akibat COVID-19 dengan kesembuhan, agar mereka boleh memuliakan nama-Mu dengan kesembuhannya. Berkati pula pemimpin bangsa dan negara kami dengan roh hikmat dan kebijaksanaan dalam upayanya menanggulangi pandemi COVID-19 yang sudah berjalan 1 tahun ini, sehingga dengan kuasa dan mujizat-Mu, bangsa kami segera terbebas dari pandemi ini. Hanya dalam kuasa kasih Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami mohon. Tuhan Allah kami puji dan kami sembah di dalam Yesus Kristus. Melalui persekutuan kami dalam ibadah hari doa sedunia ini, kami berdoa untuk keberadaan saudara kami di negara Vanuatu. Ya Tuhan, tolonglah mereka, berkati mereka dengan kuasa-Mu yang tiada batas, agar mereka pun beroleh damai sejahtera dalam berbangsa dan bernegara. Seperti Tuhan memberkati kami di sini. Mampukan mereka untuk membangun dan menumbuh kembangkan persekutuan dengan Tuhan. Mampukan mereka untuk saling mengasihi. Ajari mereka untuk terus memuliakan dan mengandalkan Tuhan dalam segala kehidupannya. Tuhan Yesus, berkati juga mereka dengan keselamatan. Jauhkan mereka dari bencana alam, seperti gempa bumi, badai siklon, tsunami, gunung meletus, dan bencana-bencana yang lain yang membuat mereka menderita. Hanya dalam kuasa kasih Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami mohon. Ya Allah Roh Kudus, dalam kesempatan yang indah ini, kami juga berdoa memohon pertolongan-Mu. Mohon kemurahan-Mu, agar pelayanan kami, persekutuan kami yang berada di lingkup majelis jemaat, majelis daerah, maupun majelis agung dapat berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu. Walaupun kami masih dalam suasana pandemi COVID-19, kiranya Tuhan berkati dan Tuhan mampukan semua yang terlibat dalam pelayanan persekutuan kami ini, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Hanya dalam kuasa kasih Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami mohon. Ya Allah yang Maha Tinggi, kami umat-Mu sungguh merasakan pemeliharaan-Mu, kasih setia-Mu, dengan berkat-berkat yang Tuhan limpahkan untuk hidup kami. Bahkan Engkau Tuhan telah mengorbankan putra-Mu yang tunggal dan menanggung kesengsaraan untuk menyelamatkan kami dari belenggu dosa. Terima kasih Tuhan atas kasih kemuliaan-Mu, atas kemurahan dan cinta kasih-Mu kepada kami. Saat ini kami bawa persembahan yang ada pada kami, sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami. Terimalah dan kuduskanlah persembahan kami ini, walaupun persembahan kami tidak sebanding dengan berkat-berkat-Mu yang berkecukupan. Berkati dengan kuasa-Mu,
agar bermanfaat bagi terselenggaranya pelayanan kami dalam mewujudkan indahnya kerajaan-Mu di gereja kami. Kiranya roh hikmat dan kebijaksanaan juga Tuhan limpahkan untuk pengelola persembahan, agar mereka mengelolanya dengan baik dan benar, selaras dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami juga berterima kasih atas pengajaran-Mu melalui firman-Mu yang sudah diberitakan saat ini. Bimbing dan sertai kami, agar kami dapat melakukan kehendak-Mu dengan baik dan benar, sehingga firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia, tetapi menjadi petunjuk dan tuntunan bagi hidup kami. Hanya dalam kuasa kasih Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami mohon. Kami bawa setiap permohonan kami ya Tuhan, dalam kerendahan hati kami, bersama dengan saudara-saudara kami di Vanuatu dan di seluruh dunia, dalam indah dan sempurnanya doa Bapa kami yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang Bapak, Ibu, dan Saudara untuk berdiri. Bersama kita songsong kehadiran dan kediaman Tuhan di dalam dan bersama kita. Biarlah Tuhan membimbingmu, memimpinmu, memulihkan bangsamu. Biarkan kehendak Tuhan terjadi di rumahmu seperti di sorga. Dan ingatlah hal ini saat engkau kembali, bahwa setiap orang yang mendengar perkataan Yesus dan melakukannya akan menjadi seperti orang bijak, dan rumahnya akan tahan terhadap banjir. Pergi dan bangun rumah Anda berdasarkan firman Tuhan. Pergilah dengan berkat ini dalam nama yang indah, Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Bersama kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 438, baitnya yang pertama dan ketiga. Baitnya yang pertama akan kita nyanyikan dengan bersautan. Kekasih Tuhan, mari kita undur dari ibadah kita hari ini. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya.
kasih, kekuatan, dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Yesus Kristus Sang Putra, serta Roh Kudus, menyertai saudara-saudara pada saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kitung Jemaat nomor 468, baitnya yang pertama, 2, dan 3.